Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, serta salam dan salawat kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW. Baik para siswa sekalian, kelas 12 SMK Muhammadiyah Bungur, kembali kita lanjutkan pembelajaran dari rumah untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti oleh Pak Nasir. Untuk hari ini kita di bagian C, yaitu memahami periode hari akhir. Periode hari akhir. Setelah yang lalu kita sudah membacakan ayat Ali Imran, surah Ali Imran ayat 185. Untuk hari ini kita di bagian C, yakni memahami periode hari akhir. Kita perhatikan satu buah gambar dulu. Gambarnya peta hidup nih. Ya, ada peta hidup nih. Ini kalau secara ringkas, peta hidup ini saya gambarkan dengan 3 buah pertanyaan. Dari mana, mau apa, dan hendak kemana. Dari mana, ini, mau apa, dan hendak ke mana. Itulah disebut dengan peta hidup. Ya, itu disebut dengan peta hidup. Dalam agama kita disebut 3 pertanyaan ini. Baik, kita mulai yang pertama dulu. Dari mana? Ya, kita ini dari alam roh. Di mana tertulis? Di Al-A'raf ayat 172. Mudah-mudahan saya tidak salah ini, ya. Di dalam alam roh ini, setelah kita dalam kandungan ibu kita, sebelum menjadi ditiupkan janin itu oleh Allah SWT dengan roh, sebelumnya kita sudah diberi perjanjian. Ini dia. Dari alam roh ke menuju alam rahim, kita diberi perjanjian. Ya, apakah kamu mengakui bahwa diriku Tuhanmu? Kalau kita dalam Al-Quran surat Al-A'raf, qalu bala syahidna. Benar, kami menyaksikannya. Jadi sebelum kita keluar dari perut ibu kita dilahirkan di atas dunia ini, kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Kita sudah berjanji bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Ditiupkanlah roh ke dalam janin ibu kita. Kita ada dalam 9 bulan kurang lebih di dalam kandungan ibu kita, ya, disebutlah alam rahim. Alam rahim. Sudah ditiupkan roh, ya. Dan kita dilahirkan ke dunia. Mau apa? Jadi sudah masuk di pertanyaan kedua. Dari tadi yang pertama, dari mana dan mau apa? Kita di sini setelah dilahirkan, disitulah kita diberikan kuota hidup. Ini nih, jam Pak Sir nih, itu adalah kuota hidup nih. Tidak ada yang unlimited. Tidak ada yang limited. Ya, semuanya ada batas kuotanya. Ada kuota hidupnya 60 tahun, ada 70 tahun. Kalau ada yang 70-80 tahun itu sudah bonus itu. Bonus dengan berbagai macam penyakit. Kalau di zaman sekarang ada mie jantung, ada mie stroke, ada mie kolesterol, darah tinggi, gula dan seterusnya, ya. Jadi kita hidup ini kata Nabi Muhammad SAW 60-70 tahun saja diberikan kuota hidup. Ya, bahkan ada yang lebih kurang dari itu. Dia 40 tahun mati kecelakaan. Ada yang 30 tahun mati karena bencana, ya. Ada yang masih kecil, belum sampai baru dilahirkan sudah mati. Ya, tergantung daripada kuota yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hendak apa kita di dunia ini? Jadi pertanyaan tadi, dari mana mau apa? Di surah tujuan penciptaan kita, kita sudah dituliskan. Yang pertama, yakni ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Jadi kita tidak diciptakan di dunia ini selain untuk beribadah. Ya'budu. Untuk beribadah. Jadi tujuan kita diciptakan di dunia ini yakni untuk beribadah. Yang kedua, ada sebagai wali Allah. Pengganti wali Allah disebut dengan khalifah. Dalam bahasa Arabnya disebut khalifah. Surah Al-Baqarah ayat 30. Ya.
wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dengan memakai dua cara, yakni mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di atas dunia ini. Inilah pedoman hidup kita ini, Al-Quran dan sunnah. Untuk menjalankan ini yang dua, daripada tujuan kita diciptakan di dunia ini, yakni beribadah wa budu dan khalifah, menjadi wali Allah, pengganti Allah di atas dunia ini. Dua ini yang dilaksanakan. Kita memimpin dengan baik, baik memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, memimpin masyarakat, memimpin negara, dan memimpin umat. Ini sebut dengan wali Allah. Menjadi pemimpin, menjadi wali, perwakilan dari Allah SWT. Namun tidak melupakan daripada perintah beribadah kepada Allah. Inilah tujuan kita, dan ini kita laksanakan semaksimal mungkin dengan kuota hidup yang disediakan. Jadi kalau 60-70 tahun kita beribadah, 60-70 tahun kita menjadi khalifah di muka bumi ini, ya, itulah yang bisa kita laksanakan. Karena kita dari dunia ini maka akan berhadapan dengan kematian. Yang lalu kita sudah baca ini, Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin saikatul maut. Tiap-tiap jiwa akan merasakan yang namanya mati. Tiap-tiap jiwa, kullu nafsin saikatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Dia menuju dari pertanyaan kedua tadi, dari mana, hendak ke mana, mau ke mana. Yang pertama mau ke mana ini, yakni kita transit dulu di sini. Transit di alam barzah namanya, alam kubur. Ya, Allahumma inni a'udzubika min azabil kubur. Ya Allah, hindarkan kami dari azab kubur. Ya, azab kubur. Di sini kita akan transit, akan berdiam diri dulu selama sampai kiamat kubur datang. Kiamat asli datang, kiamat besar, alam semesta ini hancur. Kita akan transit dulu di sini. Tapi transitnya bukan transit nongkrong duduk, bukan tentunya. Ya, ada, kita sebentar akan bahas di sini. Ya, lalu akan kita bahas apa itu bahas? Yaumul bas, yakni dibangkitkan. Ya, kita akan dibangkitkan dari kubur setelah kiamat nanti, menuju digiring ke alam mahsyar untuk mencapai final countdown. Ini yang tadi, mau kemana? Dari mana dan mau apa, hendak kemana. Yakni final countdown-nya adalah alam mahsyar ini. Setelah alam mahsyar, yakni ke surga kah atau ke neraka. Baik, kita mulai yang pertama dulu. Yang pertama adalah yaumul barzah dan yaumul bas. Yang pertama yaumul barzah. Nah, ini gambarnya nih. Mudah-mudahan tidak menakutkan gambarnya ya. Tidak usah takut, karena kita pasti akan ke sana semua nanti nih. Adalah hari atau tempat penantian seluruh umat manusia yang kullu nafsin tadi, yang zaikatul maut tadi. Yang sudah zaikatul maut ini, semua yang menunggu di barzah, di alam kubur. Ya, disitulah kita transit pertama menuju yaumul mahsyar. Yang kedua yaumul bas. Setelah kiamat terjadi, kiamatul kubra ini hancur, planet bumi ini hancur dan seterusnya, semua makhluk sudah mati, maka kita akan yaumul bas, akan dibangkitkan dari alam kubur. Ya, semua pasti begini. Jadi tidak usah takut, mau mati muda, mau mati tua, semua pasti punya dapat ini semua. Ya, kita akan dikubur nanti, insyaallah. Nah, kita masih pakai gambar supaya gampang ditelaah. Nah, jadi yang pertama ini nasihat nih, nasihat kita semua, bukan hanya untuk siswa, nasihat untuk guru juga nih. Jangan bangga dengan pakaianmu, ya. Mereknya ini harganya puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan. Jangan bangga dengan pakaianmu, karena pakaian yang hakiki nanti pasti adalah kain kafan, kain pocong, ya, kain kafan. Ya, sekaya apapun orang, kalau dia muslim, pasti dikuburkannya dengan kain
kafan, ya ini kafan, ya, pocong. Jadi tidak usah bangga kita dengan pakaian yang elit-elit itu, ya, distro-distro itu, karena itu semua akan kita tinggalkan. Kita akan pakai lepas itu dan berpakaian seperti ini, ya. Yang kedua, jangan bangga dengan kendaraanmu, ya. Honda CBR, Kawasaki Ninja, mobil Honda, Toyota, dan seterusnya, tidak usah bangga. Kenapa? Karena kita akan dikeranda mayat. Kendaraan inilah yang akan membawa kita ke alam kubur kita. Tidak ada, tidak pernah saya lihat, belum pernah saya menghadiri pemakaman dia punya 10 mobil dikubur bersama mobilnya, atau salah satu mobil yang ngantar, nggak ada. Dia pakai ambulans, lalu digotong pakai keranda mayat juga, ya. Jadi nggak ada. Jadi sekaya apapun dia nggak pernah ada orang mau dikubur. Selama ini saya lihat nggak ada, ya. Jadi kita jangan bangga dengan itu. Yang ketiga, jangan bangga dengan rumahmu yang mewah, miliaran harganya ada, yang kolam renangnya ada, tamannya yang luas. Semua itu akan ditinggalkan menuju rumah yang sempit ini, kuburan. Ukurannya 1 kali 2 meter, 1,5 meter kedalaman. Ya, jadi jangan bangga. Rumah yang bertingkat, rumah mewah yang bermiliaran ini akan kita tinggalkan menuju rumah yang sempit, gelap ini, tanpa listrik, tanpa cahaya sedikit pun di dalamnya. Jadi mari kita bermuhasabah diri, mengingat yang mati, karena umur kita ini sangat pendek sekali, sangat singkat sekali. Yang kemarin anak-anak tiba-tiba sudah punya anak. Ya, saya di STM seperti itu. Kemarin masih siswa saya, sekarang anaknya sudah jadi siswa juga. Jadi waduh, luar biasa, cepat sekali perputaran waktu, ya, cepat sekali perputaran waktu. Baik, berikut yang terakhir. Setelah kita di alam kubur, kita dihadapkan oleh beberapa pertanyaan. Ya, semua manusia akan ditanya seperti baik yang muslim maupun non-muslim. Ya, kalau muslim 3 pertanyaan ini sudah cukup nih. Tapi kalau non-muslim mungkin pertanyaan nomor 1 tak bisa dijawab, selesai ini persoalannya. Ya, yang pertama, kita akan ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Ya, jika kita terbiasa menyebut, berzikir, mengingat nama Allah, ya, beribadah nama Allah, maka gampang jawabnya itu. Karena itu yang akan jawabnya. Bukan mulut kita lagi yang akan jawab, tapi amal ibadah kita, bagian-bagian tubuh kita yang akan jawab, Allah Tuhanku. Jadi kalau bukan, tidak pernah terbiasa menyebut nama Allah, susah jawabnya nih, susah jawabnya. Coba kalau kita belajar di kelas, kalau tidak terbiasa, tidak terbiasa menyebut, materi pembelajaran, begitu dikasih pertanyaan sama guru, tidak tahu dia. Siapa presiden pertama Indonesia? Kalau tidak tahu, tidak pernah belajar itu, tidak terbiasa menyebut nama Pak Soekarno, tentu tidak bisa jawab. Tentu tidak bisa jawab, ya. Maka dibiasakan, karena nanti yang menjawab bukan lagi mulut kita, tetapi amal ibadah kita dan seluruh anggota tubuh kita akan diberikan pertanggungjawaban itu. Yang kedua, man nabiyuka? Siapa nabimu? Makanya perbanyaklah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Supaya kita bisa jawab, Muhammad nabiku, Muhammadun nabi, ya. Mahadinuka, yang ketiga, apa agamamu? Al-Islamu dina. Islam adalah agama aku. Oh, ya, Islam adalah agama kami. Kalau dina agama kami, Islam agamaku. Ya. Jadi kalau bukan Islam, tak bisa jawab. Tak bisa jawab. Kalau tak pernah bersyahadat, tidak terbiasa bersyahadat, syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, maka otomatis ini tidak bisa dijawab. Ya. Yang keempat, ma imamuka? Siapa imammu? Imam kita adalah Al-Quran. Tak pernah baca, tidak tahu baca, tak pernah dibuka, dan seterusnya. Waduh, ini susah nih dijawabnya dalam kubur. Walau kiki ini, kalau tidak bisa jawab nih. Yang berikut, yang kelima, aina kiblatuka? Di mana kiblatmu? Tak pernah sholat, tak tahu kiblatnya kemana nih. Ya, asal joget aja nih, tidak bisa. Ka'bah kiblatku. Ini tak biasa sholat, tidak bisa jawab nih. Karena orang yang sholat pasti menghadap ke kiblat, ya. Ma ikhwanuka? Siapa saudaramu? Pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Al muslimina wal muslimat. Saudara muslim dan saudara muslimat. Tuh, inilah pertanyaan-pertanyaan, ya,
yang akan kita ditanya dalam kubur. Memang kedengarannya sederhana, gampang nih, gampang, tetapi tidak segampang itu dijawab nanti kalau kita tidak terbiasa dengan semua ini. Tidak terbiasa dengan amal-amalan ini, tidak terbiasa dengan ibadah-ibadah ini, tidak terbiasa menjalankan perintah-perintah agama ini. Enggak, ini susah. Karena yang akan jawab adalah amal ibadah kita, anggota tubuh kita yang akan jawab pertanyaan malaikat di alam kubur. Tak bisa jawab, palu-palu iki. Siksa di dalam kubur. Maka Allahumma inni a'udzu minal kubur. Kita berlindung dari azab kubur. Semoga kita semua dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada pertanyaan tentang materi-materi ini silahkan japri di WA saya. Mudah-mudahan saya bisa jawab ya. Dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi bisa bil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.